Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu wali nagari. Di mana di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran untuk pertemuan keempat mata kuliah ilmu negara. Di mana untuk pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian negara dan teori-teori yang memberikan dasar-dasar hukum bagi suatu kekuasaan negara itu sendiri. Di mana sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran kita untuk teori-teori yang memberikan dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara ini, di sini saya akan menjelaskan terkait suatu negara itu sendiri, yang mana sebelum munculnya suatu negara itu sendiri, di mana negara itu mempunyai suatu kekuasaan. Negara tidak akan terlepas tanpa adanya suatu kekuasaan yang ada di dalamnya. Di mana di sini akan saya jelaskan terkait pengertian negara itu terhadap dan termasuk teori-teorinya juga. Nah, di sini ada pengertian negara menurut beberapa para ahli, di mana yang pertama itu ada menurut Roger Hasseltau, di mana negara adalah alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama dan atas nama masyarakat. Kemudian juga ada menurut Halot Jelaski, di mana Halot Jelaski ini mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut Halot Jelaski ini juga menyatakan bahwa adanya suatu pengertian terkait masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini mempunyai arti yaitu adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan berkuasa untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat ini juga merupakan bagian dari suatu negara kalau cara hidupnya harus ditaati oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi yang ditentukan oleh sesuatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Kemudian ada juga menurut ahli lain, yaitu menurut ahli Max Weber, bahwa Max Weber ini mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kemudian ini juga ada menurut ahli yang keempat, ada Robert M. McIver, di mana Robert McIver ini mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksudnya tersebut diberikan atas suatu kekuasaan yang memaksa. Kemudian yang kelima sendiri ini ada menurut para ahli juga, di sini ada Miriam Budiarjo, di mana Miriam Budiarjo juga mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed atau oleh jumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa atau kontrol atau juga monopolistis dari kekuasaan yang bersifat sah. Itulah beberapa pengertian dari negara menurut beberapa ahli yang baru saja saya sampaikan. Kemudian untuk slide selanjutnya ini, saya juga akan menjelaskan terkait teori-teori yang memberikan dasar-dasar hukum bagi kekuasaan negara itu sendiri. Di mana teori-teori yang memberikan dasar hukum sendiri ini, saya golongkan menjadi 3 teori dari kekuasaan negara itu sendiri. Di mana teori yang ketiga ini antara lain yaitu teori teokrasi, di mana teori teokrasi ini adalah
teori itu yang saya sifatkan itu menjadi dua, yaitu baik sifatnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam teori teokrasi ini, di mana teori teokrasi ini menjelaskan bahwa teori ini memiliki kekuasaan karena kekuasaannya itu diberikan kepada Tuhan. Jadi dalam teori teokrasi ini, negara pada zaman saatlah terbentuknya suatu negara itu karena ada kehendak Tuhan. Di sini saya kaitkan itu baik itu secara sifatnya langsung maupun tidak langsung. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori kekuasaan, di mana dalam teori kekuasaan ini adalah di mana teori kekuasaan ini itu mempunyai suatu teori yang mana dia itu dipegang secara langsung oleh beberapa penguasa yang mempunyai kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, serta mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang bersifat ekonomis. Jadi teori kekuasaan ini tuh dilihat dari dua sifat, yaitu baik itu sifatnya fisik maupun dilihat dari sifatnya ekonomis. Kemudian untuk teori selanjutnya ini saya juga memakai teori yuridis, di mana teori yuridis ini adalah teori dalam bentuk perjanjian, di mana teori perjanjian tersebut ini mempunyai sifat juga, ada 3 sifat, yaitu patrisial, yaitu patrimonial, dan perjanjian. Di mana dari teori yuridis ini itu mengatakan bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut itu dibenarkan oleh orang-orang atau yang berkuasa atas suatu kepercayaan, di mana kepercayaan itulah yang menjadi suatu golongan terhadap teori yuridis ini sendiri dalam memilih sesuatu atau satu orang untuk melakukan penguasaan terhadap suatu negara itu sendiri, di mana satu orang itu tersebut tuh yang akan dijadikan menjadi suatu pemimpin, yang mana pimpinan tersebut tuh lah yang akan memberikan suatu fungsi terkait dari kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan terkait pengertian dari teori teokrasi yang secara langsung, di mana dalam teori teokrasi secara langsung ini bahwa dia menunjukkan bahwa adanya suatu kekuasaan di dalam negara itu dengan langsung kepada Tuhan. Nah, jadi yang sebelum saya sebutkan bahwa teori teokrasi ini adalah bahwa negara itu terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Di dalam teori ini yang saya jelaskan bahwa negara di dunia ini ada atas kehendak Tuhan yang memerintah dan diperintah atas kehendak dari Tuhan itu sendiri. Dalam sejarah, semacam ini pernah ada terjadi di Tibet antara Panchen Lama dan Dalai Lama. Dalam suatu bukti bahwa di dunia ini ada dua raja yang memperebutkan suatu mahkota kerajaan Tibet. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, rakyat Jepang juga mengakui rajanya sebagai anak Tuhan. Jadi dalam teori teokrasi langsung ini, bahwa pengaruh Tuhan itu atau kehendak Tuhan itu bagi zaman dahulu itu bahwa dipercaya bahwa raja itu adalah bagian dari anak Tuhan itu sendiri. Kemudian teokrasi tidak langsung, di mana teori tersebut ini juga mempunyai arti bahwa bukan karena Tuhan itu sendiri yang memerintahkan suatu negara atau raja atau atas nama Tuhan, tetapi raja itu memerintah atas kehendak Tuhan sebagai kurnia. Anggapan inilah dalam sejarah timbulnya pada sekumpulan manusia yang merupakan partai konvensional atau agama di negara Belanda. Mereka berpendapat bahwa Raja Belanda serta rakyatnya diletakkan suatu tugas suci sebagai perintah dari Tuhan untuk memakmurkan daerah Hindia Belanda yang pada waktu itu menjadi daerah jajahannya. Oleh karena itu, pada politik yang dilakukan Belanda terhadap Hindia Belanda dulu disebut dengan etische politik, yang menganggap bahwa pemerintah Belanda merupakan perwakilan dari negara Indonesia itu sendiri.
Kemudian di sini juga ada penjelasan terkait teori kekuasaan fisik atau jasmania, di mana dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya terkait teori kekuasaan, bahwa di sini ada contoh terkait dengan teori ini, di mana diambil dari Hobbes dan Machiavelli, di mana Hobbes dalam bukunya yaitu Leviathan, di mana dalam bukunya itu terdapat dua pepatah yang tidak asing bagi kita yang berbunyi sebagai berikut itu: Homo humi dan lupus, di mana manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya. Belum omnium contra omnes, di mana perang semua lawan semua, atau yang disebut dengan perang semua lawan semua, di mana di dalam kekuasaan teori kekuasaan ini tuh pada zaman dahulu teori yang dikeluarkan adalah manusia itu secara murni atau secara mandiri. Pada zaman dahulu ini teori kekuasaan ini sangat dipakai oleh suatu negara karena manusia pada zaman dahulu itu hidupnya itu secara individual dan secara mandiri. Menurut Thomas Hobbes, di mana dia mengatakan bahwa dalam teori kekuasaan ini bahwa di zaman dahulu teori kekuasaan ini dipakai untuk kekuasaan rimba, di mana orang yang paling kuat itu yang akan menjadi suatu pemenang. Makanya teori kekuasaan inilah yang dipakai pada zaman untuk sebagai dasar hukum bagi kekuasaan negara itu sendiri. Kemudian kedudukan manusia ketika belum ada negara itu dan kedua, dan statusnya adalah status sivilis, di mana kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara. Menurut Hobbes, untuk menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat yang melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Jadi menurutnya yang kuatlah yang harus berkuasa di suatu negara. Nah, sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa kekuasaan fisik ini termasuk dari teori rimba, di mana orang yang kuat dialah yang berkuasa. Hal inilah yang saya sampaikan terkait PPT yang saya buat terhadap teori kekuasaan ini. Menurut Machiavelli juga mempunyai pendapat terkait teori kekuasaan ini, bahwa pendapatnya itu hampir sama dengan Hobbes. Dalam bukunya Machiavelli, ia mengajarkan kepada raja bagaimana caranya memerintah dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan, para raja harus menyelenggarakan pemerintah tentang real politik, di mana real politik itu yaitu untuk menggunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Pada pokoknya keduanya sama-sama membenarkan kekuatan negara itu didasarkan alat kekuatan fisik. Jadi teori kekuasaan fisik ini atau jasmani inilah yang menjadi pemicu terbentuknya suatu negara dengan kekuatan atau rimba itu tadi. Kemudian teori kekuasaan ekonomi di sini di mana ahli juga mengatakan dalam ahli itu ada Marx, dia menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam manusia untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Ajaran ini berlaku bagi negara kapitalis atau negara proletar yang pemerintahnya lazim disebut dengan diktator proletariat. Selain itu, yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx ini juga mempunyai adalah suatu seadanya yang disebut dengan historical materialisme, yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Karl Marx itu membedakan dua macam bangunan masyarakat. Yang pertama itu bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan, bangunan atas yang didasarkan dengan kemanusiaan. Jika kekuasaan ekonomi di dalam masyarakat itu kita hubungkan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam teori politik modern yang disebut dengan rationalization dalam Dunkin menjelaskan, maka apa yang dikaitkan bahwa hukum itu berdasarkan persamaan kemerdekaan, keadilan hanyalah sebagai kedok untuk menutupi maksud yang sesungguhnya.
Jadi karena itulah jika dibuka mata kita, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya hukum itu sebagai alat untuk menjamin hak milik perorangan. Jadi itulah penjelasan dari teori kekuasaan baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat ekonomi. Kemudian di sini juga teori dari perjanjian atau yuridis sendiri itu mempunyai sifat dari teori patriarsial, di mana patriarsial ini memberikan suatu pengertian terhadap teori ini terkait berdasarkan hukum keluarga pada zaman dahulu, di mana ketika masyarakat masih sangat sederhana dan pada waktu itulah negara belum ada, maka masyarakat itu hidup dalam suatu kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Nah, yang tadi saya katakan sebelumnya terhadap teori perjanjian atau yuridis ini, bahwa adanya seseorang atau satu orang untuk memimpin suatu negara. Dalam hal ini, satu orang pemimpin itulah yang menjadi suatu fungsi untuk memenuhi kehidupan di dalam bernegara atau bermasyarakat itu sendiri. Kemudian kejadian-kejadian inilah yang menjadi masyarakat selanjutnya untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih besar daripada kesatuan-kesatuan keluarga itu sendiri. Hal inilah disebabkan karena penaklukan yang dilakukan oleh kepala keluarga terhadap keluarga yang lain. Dalam teori inilah yang kehendak membenarkan hukum keluarga yang terpangkal pada raja yang pertama untuk menjadi kepala keluarga itu sendiri. Kemudian di sini juga ada teori patrimonial, di mana dalam teori patrimonial ini dijelaskan bahwa patrimonial ini berasal dari istilah patrimonium yang berarti hak milik. Oleh karena itu raja memiliki hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Nah, itulah yang saya sebut tadi, yaitu satu pimpinan yang akan menguasai suatu negara untuk kebutuhan hidup masyarakatnya di dalam teori patrimonial ini. Kemudian ada teori perjanjian, di mana dalam teori perjanjian inilah dikemukakan oleh 3 tokoh terkemuka tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara, yaitu ada Thomas Hobbes yang tadi kita kemukakan di teori kekuasaan, kemudian ada John Locke, dan ada Jean-Jacques Rousseau. Ketiga hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis, di mana status naturalis ini adalah status yang diberikan kepada status sivilis melalui suatu perjanjian masyarakat. Antara ketiga paham tersebut terdapatlah persamaan dan perbedaan, di mana persamaannya terletak pada perjanjian masyarakat yang memindahkan manusia dalam status naturalis ke arah sivilis. Perbedaan inilah yang menjadi pendapat terkait adanya PAD isi dan akibatnya terkait hukum bagi kekuasaan negara itu sendiri. Di mana menurut Thomas Hobbes itu manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Karena itulah lalu diadakannya suatu perjanjian masyarakat, dan dalam perjanjian itulah diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri, dan rakyat tidak diikutsertakan. Di dalam sejarah perjanjian seperti itulah belum pernah ada suatu temuan terhadap kekuasaan negara itu sendiri. Tetapi Hobbes juga membuat suatu ajaran adanya sebagai konstruksi dalam pikirannya saja untuk menghalalkan kekuasaan raja. Kemudian di sini juga ada menurut John Locke, antara raja dengan rakyat mengadakan perjanjian, dan karena perjanjian itulah maka raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, maka rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya. Akibatnya, dari perjanjian inilah akan menghasilkan moritz konstitusional atau moritz terbatas.
Sebab dari kekuasaan tersebutlah raja kini dibatasi oleh konstitusional. Di dalam perjanjian tersebut ada dua macam paktitum, di mana Pactum Unions, ini mengartikan bahwa perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan dikualifikasikan antara individu. Sedangkan patrik subjektif, di mana Pactum subjektif ini adalah mengartikan bahwa perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Kemudian ada paham Rousseau, di mana paham Rousseau ini adalah kebalikan dari Hobbes. Menurut Hobbes, Pactum Unius ini telah oleh Pactum Subjectius, di mana dalam Pactum Subjectius ini maka menurut Rousseau sebaliknya, yaitu Pactum Subjectius ini yang telah oleh Pactum Unius. Oleh karena itu, akibat dari ajarannya adalah kedaulatan rakyat dan rakyat tidak pernah menyerahkan kepada raja. Bahwa kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya sebagai mendaris dari para rakyat. Sebagai contohnya itu di mana banyak sekali negara-negara monarki yang masih menganggap bahwa raja itu adalah kedaulatan utama dalam suatu negara. Seperti kita tahu, itu ada beberapa negara yang saat ini masih menganggap sistem monarki Indonesia di dunia, di dunia antara lain itu seperti Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran